Halo semuanya, selamat datang di channel saya Hendry PS, dan dalam video kali ini saya akan sharing ke kalian mengenai sepeda yang saya pakai. Jadi di belakang saya ada sepeda Polygon Xtrada 5 tahun 2022. Nah ini juga sampai saat ini masih berlaku atau masih dipasarkan. Jadi model yang seperti ini di tahun 2024 masih dipasarkan. Nah, seperti apa spek yang saya pakai? Langsung aja kita bahas. Oke, jadi ini sepeda Xtrada 5 tahun 2022 atau 2023 ya. Jadi sampai saat ini tahun 2024 ini masih dipasarkan atau masih berlaku. Ini sepeda saya pakai buat keseharian saya, buat riding, buat latihan, buat ngonten, dan juga saya pakai buat kerja karena saya juga bike to work pakai sepeda ini. Jadi ini sepeda perjuangan banget. Nah, singkat cerita aja, jadi dulu itu waktu pertama kali beli itu sebetulnya ini Xtrada 5 tahun 2018. Nah, karena waktu itu saya pakai buat latihan trial, buat latihan apa saja, pokoknya yang intinya saya pakai buat melatih skill saya sampai saat ini. Nah, waktu itu mengalami keretakan di bagian chainstay-nya. Nah, itu chainstay yang sebelah kiri di tempatnya dudukannya kaliper rem belakang itu mengalami keretakan. Nah, akhirnya saya coba klaim garansi, ternyata di ACC, dan alhamdulillah akhirnya dapat frame yang generasi terbaru ini. Nah, jadi ini beberapa part itu masih pakai part yang lama ya. Jadi kayak di grup setnya aja itu masih pakai yang versi lama, karena untuk yang keluaran terbaru itu sudah pakai grup set Shimano Deore, tapi ini masih pakai Alivio. Nah, tapi di beberapa partnya ini sebagian besar udah saya ganti semua. Apa saja partnya, yuk kita bahas aja. Yang pertama langsung aja kita dari frame ya. Yang framenya ini dari ALX. Nah, ini frame aluminium ya, alloy. Jadi yang sepeda Polygon hardtail itu kelasnya Xtrada semuanya pakai tipe ALX. Nah, ini framenya ini kalau menurut saya desainnya itu keren banget, karena dia genrenya itu kayak lebih ke trail ya. Jadi dia memiliki ini seat tube yang seat angle ya, seat angle-nya itu cukup miring, sehingga kalau dipakai buat riding ekstrim itu lumayan mumpuni, terutama buat turunan dan juga pengereman. Jadi sangat stabil. Terus yang kedua, bagian frame-nya, top tube-nya ini cukup miring, jadi kalau buat manuver-manuver itu enak. Bagian depan ini untuk handlebar masih pakai yang lama ya, ini pakai bawaan ini dari NTT Sport, kemudian stepnya dari NTT juga. Terus untuk brake setnya masih menggunakan ini Shimano MT200. Nah, ini tuh udah mulai ini ya, catnya memudar. Kemudian untuk shifternya ini menggunakan Shimano Alivio. Nah, ini udah pecah ininya, ini 9 speed. Terus untuk hand gripnya ini udah saya ganti, ini dari Polygon sih, ini yang tanpa clip tapi cukup lengket, cukup ngegrip banget. Terus langsung aja di bagian, nah ini di bagian frame depan atau di bagian head tube-nya ini pakai tapered ya ini ya, tapi ini bagian fork-nya masih pakai fork yang non tapered, ini dari Santur XJR. Jadi kalau bawaannya itu dulu pakai Santur XJM yang extensionnya 30, ini sudah saya upgrade menjadi XJR, extensionnya 32, jadi ini lebih besar. Terus di bagian ini travelnya 120, dan ini bahannya juga lebih bagus dari XJM ya. Ini nggak gampang lecet, karena kalau yang XJM dulu saya pakai buat latihan itu udah lecet dan berkarat. Nah, ini masih sejauh ini masih aman. Terus untuk bagian lockoutnya ada fitur lockout sama preload, ini untuk memberikan tekanan ya, atau istilahnya biar lebih keras. Terus ini fitur lockoutnya ada. Nah, untuk Santur XJR yang ini nggak ada ribbonnya, jadi ini yang versi standar. Ini tuh sebenarnya mirip kayak Xtrada 6, cuman kalau yang bawaannya Xtrada 6 itu ada ribbonnya, cuman yang ini nggak ada.
Terus langsung lanjut di bagian depan. Ini untuk hubnya saya pakai Strammer MT350 yang bagian depan. Ini sudah saya modifikasi untuk pengunciannya menggunakan sistem ini ya, pakai baut kanan kiri. Jadi ini baut M10 atau diameter threadnya itu yang 10 mili. Ini kanan kiri, jadi nggak khawatir dol ya, atau intinya biar lebih kuat. Untuk tutorialnya cek aja di video di pojok ini, saya lampirkan di situ. Terus langsung lanjut ke bagian ini, bagian rimsnya. Ini pakai Raze. Ini lebarnya sekitar 3 sentian ya kalau nggak salah, 3,2. Terus untuk ban saya pakai Maxxis Crossmark 2. Nah ini saya pakai tipe ban ini tuh karena memang ini cocok buat ini ya, gowes aspal maupun jalur tanah, karena ini di bagian tengahnya ini ada bloknya itu rapat, jadi kalau dipakai buat di aspal itu rolling resistance-nya itu cukup lembut, jadi nggak terlalu berat ya, karena saya pakai buat kerja juga, jadi buat keseharian. Terus langsung lanjut ke bagian belakangnya. Nah ini untuk cranknya saya menggunakan Shimano Deore LX. Ini Deore yang versi lama sih ini sebetulnya. LX ini udah jarang dipakai. Ini tuh masih ini ya, made in Japan. Jadi kalau Shimano Deore yang saat ini tuh kebanyakan udah made in Malaysia. Nah ini Shimano M581 Japan. Nah ini masih buatan Jepang bro. Nah untuk chainringnya ini saya ganti ke single chainring. Ini pakai mereknya Snail. Ini 32T. Untuk FD nya atau front derailleur-nya udah saya lepas. Untuk pedalnya pakai Raze juga. Ini tuh sebetulnya lebar, dari segi lebarnya lebar, cuman untuk ngegripnya ini kayaknya masih kurang, karena ini hanya pakai 5 pin di satu sisinya. Jadi mungkin nanti perlu dimodifikasi, ditambahin lagi 1 pin di sini mungkin biar lebih ngegrip lagi. Cuman ini udah bearing jadi cukup loncer. Lanjut ke bagian group set belakang. Nah untuk RD-nya pakai Shimano Alivio. Nah kalau yang bawaannya Strada 5 yang beneran yang udah rakitan pabrik itu sudah pakai Deore 11 speed kalau nggak salah ya. Nah ini tuh masih pakai yang 9 speed. Jadi ini 1136. Nah ini agak kecil sih. Terus lanjut lagi untuk hubnya. Ini hubnya saya pakai Meroka. Nah ini juga saya sudah modifikasi, di bagian asnya udah pakai model pengunci Astrat 10 mili juga. Nah ini tutorialnya juga ada, pernah saya buat di video waktu itu, waktu modifikasi hub Strammer, cek aja di pojok ini ya. Terus untuk hub Meroka ini tuh udah ini sudah 6 power, terus bergerigi, jadi suaranya itu kayak tawon, jadi udah nggak kayak jangkrik lagi, jadi lumayan ngeri ya ini. Cek aja videonya, saya sertakan di sini juga untuk review hub Merokanya. Terus lanjut lagi ya, untuk rims dan bannya sama ya, Raze dan Maxxis Crossmark tuh. Kemudian untuk seat post ini dari NTT Sport ya, ini bawaannya pabrikannya dulu, dan saddle-nya juga dari NTT. Ini udah mulai bolong karena ini dari awal pembelian yang tahun 2018 dulu. Ada beberapa tambahan aksesoris seperti ini, namanya apa ya, mudguard ya ini, atau slapper. Ini sebenarnya buat sendiri sih, ini bahannya dari map ya, ini map apa, berkas itu, map berkas, dimodifikasi pakai Scotland, ditutup ya biar lebih tampilannya biar menarik, pakai stiker-stiker. Terus tambahan apa lagi ya, oh ya mungkin sama ini buat goes fun bag, sangat membantu, ada bel di depannya.
Oke, semuanya mungkin itu aja untuk bike check dan review sepeda saya. Ya intinya kalau dari segi speknya sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu spek yang tinggi, speknya masih standar-standar aja ya. Kalau buat saya sih udah cukup, saya pakai buat goes harian, dan saya juga tipikalnya bukan yang terlalu ekstrim, jadi mungkin ada loncat-loncat dikit aja ya. Mungkin buat latihan trail itu kan nggak terlalu pakai speed ya, jadi goesnya slow-slow aja tapi banyak tekniknya. Oke, mungkin itu aja video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol di bawah ini, dan cek juga video-video tutorial dari saya. Siapa tahu bisa membantu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.